Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat izin dan kuasa-Nya lah kita dapat bersama-sama kembali dengan Fortasi daring hari terakhir dalam keadaan semoga sehat-sehat semuanya. Salawat berkah dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Semoga percikan rahmatnya akan sampai kepada kita yang masih menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin. Jadi sebelum kita menyimak materi, saya akan menyampaikan biar ada pemateri. Nama Arthur Panter Olii, tempat tanggal lahir Manado 7 Agustus 1977, pendidikan terakhir Diploma 1 Bahasa Inggris Iksan College Gorontalo, status menikah dengan 2 anak, Arumi dan Lamit, pekerjaan guru bahasa Indonesia di SMA Muhammadiyah Manado dan guru bahasa Inggris di MTS Al-Inayah dan MTS Muhammadiyah Manado. Untuk prestasi pemateri kita kali ini adalah seorang penulis puisi, cerpen, dan esai di berbagai media cetak dan online nasional yang karya-karyanya terhimpun dalam antologi nasional. Selanjutnya, beliau juga mewakili Sulawesi Utara di Temu Sastrawan Indonesia keempat di Ternate, Maluku Utara. Beliau juga mewakili Sulawesi Utara di Pertemuan Penyair Nasional ke-6 di Jambi tahun 2012. Kemudian beliau juga mengikuti Temu Sastra di Jakarta, Temu Penyair Muda di Semarang, dan Temu Penyair Nusantara di Magelang tahun 2019. Jadi materi kita di siang hari ini adalah pelajar berkarya, dan untuk lebih jelasnya kita simak materi dan kepada Bapak disilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik siswa-siswi SMA Muhammadiyah Manado, peserta didik baru tahun pengajaran, Bapak permisi turunkan masker ya. Tahun pengajaran 2020-2021, pertama-tama Bapak ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMA Muhammadiyah Manado. Insya Allah bergabungnya adik-adik semua di sekolah ini menjadi berkah ya. Tidak hanya bagi adik-adik sebagai pelajar baru di sekolah ini, tapi juga bagi berkah bagi kita semua. Saya bangga ya, dan merasa bahagia karena mendapat kesempatan untuk mengisi materi di Fortasi SMA Muhammadiyah Manado ini secara daring ya, dalam jaringan atau online. Ini pelaksanaan hari kedua atau hari terakhir, dan saya diberikan mandat kepercayaan untuk membawakan materi pelajar berkarya. Kita akan berbicara karena saya basicnya ya, atau dasarnya dari dunia literasi atau kesusastraan. Kita akan berbicara sedikit panjang mengenai bagaimana literasi ini bisa mengubah hidup seorang pelajar atau bisa mengubah hidup seseorang. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita dengarkan dulu pembacaan puisi pendek oleh kakak kalian, yaitu oleh kakak kalian Rafika. Kita dengarkan bersama. Anak-anak Bunga Raya, karya Muhammad D. Putra. Selamat datang bulan Juni yang kedinginan. Silakan masuk ke dalam pondok bambu yang ayah dirikan di tengah sawah ini. Kau lelah berjalan.
Akan kami hidangkan nasi panas dan secangkir kopi lokal untuk menghangatkan tubuhmu. Di sini, kau bisa saksikan padi-padi menguning tua dari menara pemantau, para petani membungkuk menyabit rumput-rumput liar, dan sungai hijau membelahnya. Kau datang bersama burung sawah yang kelaparan, sedang emak hanya menanak sedikit nasi untuk hari ini. Duduklah, nikmati ubi rebus dan manggis setengah matang yang telah ayah sisahkan untukmu sebelum berangkat ke sawah. Sekali lagi, selamat datang bulan Juni. Kami akan berangkat ke sekolah di desa sebelah. Maukah kau menunggu sebentar sampai kami pulang? Oke, jadi sebelum lanjut materi, tadi lupa disampaikan untuk adik-adik peserta portasi, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis menulis dan mencatat hal-hal penting. Saya rasa semuanya penting akan disampaikan oleh pemateri nanti. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri. Oke, terima kasih Kakak Rafika ya. Itu tadi pembacaan puisi karya dari seorang remaja ya. Kalau sekarang dia statusnya bukan lagi pelajar ya, karena dia barusan tahun lalu lulus ya dari SMA Negeri 1 Pekanbaru Riau. Jadi karya puisi yang dibacakan oleh Kakak Rafika tadi yang berjudul Anak-anak Bunga Raya itu ditulis oleh Muhammad D. Putra yang dilahirkan di Pekanbaru tanggal 26 Mei 2001. Artinya saat ini Muhammad D. Putra itu baru berusia 19 tahun ya. Tahun lalu dia baru lulus. Mengapa pada penyampaian materi tentang pelajar berkarya ini Bapak buka dengan atau ada prolog pembacaan puisi tadi? Karena ingin Bapak bagi ke kalian sebagai pelajar atau peserta didik baru di SMA Muhammadiyah ini ya, bahwasanya menjadi seorang remaja atau pelajar ya, ketika berusia di usia seperti kalian ini dan sudah menghasilkan karya, kalian itu sudah melangkah jauh ke depan ya. Melangkah jauh dalam arti kalian sudah mulai menyicil mimpi-mimpi kalian ya. Mimpi-mimpi sebagai seorang anak muda, sebagai seorang pelajar, atau bahkan sebagai seorang manusia ya. Muhammad D. Putra ini ya, salah satu contoh ya, Bapak jadikan contoh buat kalian bagaimana seorang pelajar ya, lewat puisinya yang dia tulis, dia mampu mewujudkan impian dari banyak remaja, yaitu dia di tahun 2016 kalau tidak salah, dia memenangkan lomba yang digelar oleh Kemdikbud, yaitu kompetisi sahabat art Europalia ya, yaitu sahabat seni Eropa ya, yang hadiahnya dia juara di situ dan dia mendapat hadiah berkeliling Eropa ya. Sekali lagi dia mendapat hadiah berkeliling Eropa hanya lewat puisi ya. Jadi kalian bayangkan, kalian bisa membayangkan ya, berkeliling Eropa gratis, dibiayai, terus dibiayai, dapat uang saku. Setelahnya ada lagi fee yang dia dapatkan nantinya setelah dia mengikuti kegiatan itu. Nah, tapi lepas dari itu, yang akan dia dapatkan yang tidak bernilai ekonomis yang luar biasa adalah pengalaman hidup ya. Pengalaman hidup yang luar biasa yang sudah diraihnya dalam usia yang sangat muda. Ketika itu dia baru berusia, kalau tidak salah baru berusia 15 tahun. Nah, usia seperti kalian saat ini ya, usia seperti kalian saat ini. Dia baru masuk kelas 1 SMA waktu itu. Ini Bapak tahu karena Muhammad D. Putra ini berteman dengan Bapak di FB, juga
sama-sama pernah satu buku ya di antologi puisi nasional dari negeri Poci. Nah, si Muhammad Putra ini merupakan penyair termuda yang ada di buku tersebut ya. Luar biasa, dia baru 15 tahun dia sudah bergabung dengan kami yang masih yang terhitung senior-seniornya. Jadi kalian bisa bayangkan ya. Itu tentang Muhammad Putra. Nah, kalau kalian mau berlatih sedikit, mau browsing, googling ya, di internet itu banyak sekali ya pelajar-pelajar seperti kalian yang punya prestasi yang kalau bahasa gaul kalian kinclong ya. Glowing, kalau sekarang yang lebih update ya, glowing ya, lebih berkilat, mengkilat, berkilau ya. Jadi karya yang dihasilkan ya bukan sebatas karya yang artinya yang jamak, yang diketahui secara umum oleh masyarakat luas, tapi hal-hal yang out of mainstream ya, istilah bahasa Inggrisnya, hal-hal yang di luar pengetahuan umum secara mayoritas. Jadi contoh terkini yang bisa Bapak berikan yaitu sekarang banyak pelajar yang karena zaman teknologi ini, era digital, yang sukses di dunia digital ini ya. Banyak pelajar yang sudah bisa membuat aplikasi ya, aplikasi sendiri ya, dan itu di-download atau dipakai oleh masyarakat umum ya. Itu ada itu ya, kalian bisa googling dan browsing, itu luar biasa sekali. Nah, jadi sampai di sini apa maksud Bapak ya? Jadi maksudnya kita punya pemikiran sederhana bahwa seorang Muhammad Putra ataupun pelajar-pelajar lain di luar sana kok bisa ya dalam usia seperti itu menghasilkan karya dan punya impact ya, punya balasan yang luar biasa ya. Ya itu karena mereka memang mengenali potensi diri. Ini dia ya. Jadi dalam hal berkarya, ya ini Bapak sudah tarik, kita mulai ke materinya, ya. Ketika ingin berkarya, ya dasarnya apa, ya? Dasarnya apa ketika kalian ingin kalau sesuai tema saat ini belajar berkarya? Apa dasar sehingga kita bisa berkarya? Yaitu dasarnya tentunya kita mengenali potensi diri, ya. Kalian harus tahu dulu potensi diri, talentnya apa, bakatnya apa, ya. Karena dalam usia muda ini bakat ini bisa berubah-ubah ya. Jadi artinya hari ini menyukai yang ini, yang menyukai punya hobi A, punya hobi B, hobi C ya. Atau dia banyak sekali hobi ya, sampai bingung dia mau memaksimalkan yang mana. Tapi makin kesini ya akan terlihat ya sesungguhnya yang paling pas yang bisa dilakukan apa yang paling bisa dikembangkan ya. Nah jadi dalam berkarya sekali lagi Bapak katakan pertama kalian mengenali potensi diri ya. Ini bisa kalian catat ini ya. Pertama setelah mengenali potensi diri kalian langkah berikutnya yaitu mencari peluang ya, mencari peluang. Mencari peluang ini dalam arti bagaimana kalian bisa menyebarluaskan atau memasarkan karya kalian ya. Punya karya jangan dinikmati sendiri dong ya. Kita tidak kalau cuma dinikmati sendiri ya egois dan artinya suatu kerugian ya menurut Bapak, suatu kerugian. Karena apa? Ketika kamu sudah punya karya, kita harus berbagi karya itu kepada orang banyak, orang lain. Karena dengan sendirinya kita sudah mengamalkan ilmu agama juga ya. Kita artinya sudah berbagi ya. Orang lain tercerahkan ya. Orang lain tertambah pengetahuannya dengan apa yang kita hasilkan ya. Jadi itu mencari peluang. Mencari peluang ini dalam arti kalian spesifiknya tahu ya bagaimana kalian bisa berkembang atau mengembangkan karya ini, dan karya ini tiba kepada mereka yang punya minat yang sama ya.
Nah, itu dia. Nah, kalau sudah berbicara mencari peluang, berarti ini sudah ada nilai ekonomisnya, ya. Ada nilai ekonomisnya, ya. Jadi suatu karya dihasilkan, ujung-ujungnya itu akan bernilai ekonomi, ya. Selanjutnya, setelah kalian sukses mencari peluang, yang berikutnya adalah membuka jaringan, ya. Membuka jaringan, ya. Membuka jaringan ini, ya, artinya kalian harus meluaskan pergaulan seluas-luasnya, ya. Di agama kita ada Bapak kalau tidak salah ingat, ya, junjungan kita pernah berkata, baginda Rasul pernah berkata bahwa carilah ilmu, katanya sampai ke negeri Cina, ya, katanya itu, ya. Bapak kurang apakah ini sahih atau tidak, tapi apapun perkataan itu atau yang diturunkan kepada kita hingga detik ini itu adalah suatu kebenaran, hal yang mewujud di era modern ini. Kalian harus tahu, atau yang sudah tahu dan yang belum tahu harus tahu dari di saat ini, di Fortasi ini, bahwa sekarang kan Cina menguasai dunia, ya. Negara Cina ini menguasai dunia dalam segala hal, dalam segala bidang ekonomi, dalam segala bidang kehidupan, terutamanya bidang ekonomi, ya. Produk-produk apapun itu yang kita gunakan ini banyakkan merek dari sana, ya. Brandnya brand-brand dari sana, ya. Nah, jadi benar-benar menguasai ekonomi, ya, karena memang kalau kita mau tengok ke belakang, ya, sejarahnya memang, ya, Cina memang sudah dari sebelum Masehi, zaman itu sudah menghasilkan atau sudah menemukan hal-hal yang benda-benda yang kita gunakan saat ini di dunia, ya, seperti kertas, ya, itu ditemukan dari sana, ya. Bagaimana mereka atau yang lagi ramai sekarang, ya, karena kita pandemi COVID, stay at home, ya. Dunia kuliner ini berkembang, ya. Ya, bisnis-bisnis kuliner, rumahan, homemade itu berkembang, ya. Nah, kuliner atau jenis-jenis makanan yang kita konsumsi ini, ya, sesungguhnya itu mayoritas juga dari negeri sana. Kita mengimpor dari sana. Mereka datang, mereka membawa dan menyebarkan di seluruh dunia, ya. Siapa di antara kalian yang tidak menyukai mie, ya? Itu dari negeri sana, dari negeri Cina, ya. Mie, bakso, bakpao, atau kita bilang biapo, ya. Itu semua ditemukan orang Cina, ya. Ya, itu saja yang ingin Bapak kilas tentang bagaimana sinkronisasi dari mengenali potensi diri, mencari peluang dan membuka jaringan. Nah, jadi membuka jaringan seluas-luasnya ini, ya, maksud Bapak bahwa kalian harus aktif dalam segala hal, terutama memanfaatkan media sosial, ya, media sosial, ya. Media sosial ini sarana paling ampuh untuk memasarkan karya, ya, memasarkan karya. Ini kalau sudah punya karya dan memang sudah teruji secara mutu dan kualitas, ya. Jangan istilahnya masih kaleng-kaleng sudah berani memasarkan, ya, masih karya kaleng-kaleng. Artinya kaleng-kaleng ini masih nyaring-nyaring bunyinya, ya, belum teruji, ya, begitu ya Rafika, ya. Nah, jadi itu maksud Bapak. Nah, sekarang kalau kalian sudah mengenali potensi diri, mencari peluang dan membuka jaringan, itu sudah terlaksana, ya. Sekarang kita kembali ke karya. Nah, ingin Bapak tanyakan, karya apa yang bisa kalian hasilkan, ya? Karya apa sih yang harus saya hasilkan, ya? Sementara kalau saya lihat, banyak teman-teman lain tidak ada karya sama sekali. Hidupnya asik-asik saja, ya. Mereka tetap makan minum, pergi ke sekolah, bisa hang out, ya. Masih bisa, ya, banyak hal yang mereka lakukan dan hidup mereka kelihatannya asik-asik saja. Ya, itu pengetahuan atau pandangan secara jamak. Tapi pertanyaannya, ya, ketika kamu mengenali potensi diri, ya, kamu ternyata punya bakat melukis, ya, hobi menggambar dan hasilnya bagus, ya. Setahu Bapak, ya, ini di IPM ini, Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini, satu hal yang unggul yang Bapak perhatikan adalah keseniannya. Banyak yang jago melukis di dalamnya, jago bernyanyi,
ya, dan mereka mengembangkan itu. Jadi Bapak sisip di sini satu imbauan bagi kalian. Jadi ketika sudah aktif jadi pelajar di SMA Muhammadiyah Manado, ya, kalian harus segera aktif juga dalam berbagai ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah ini, ya. Aktif ekskul di sekolah dan aktif bergabunglah di IPM, ya. Karena di IPM juga kalian bisa dilatih begitu ada teman atau senior-senior mengetahui potensi diri kalian. Kalian ini langsung dirangkul, ya. Terus dijadikan rekanan begitu, ya. Bukan dididik, ya. Kalau istilah didik barangkali terlalu seakan-akan kakak-kakak ini sudah jago sekali atau bagaimana. Tidak, tapi lebih kepada belajar bersama, ya. Belajar bersama sehingga potensi diri itu bisa lebih cepat berkembang, ya. Karena kita tidak boleh menunda-nunda atau menunggu, oh boleh, masih muda saya, nanti tunggulah, akhirnya sudah jenggotan, tidak ada karya yang dihasilkan, ya. Itu dia. Jadi itu, ketika sudah di SMA Muhammadiyah Manado ini, ya, Bapak berharap jangan menunda mengetahui potensi diri, ya. SMA Muhammadiyah Manado menyediakan berbagai ekskul yang antara lain, ya, yang ada di sini, yaitu ada tapak suci, ya. Baru kita punya pramuka berjalan sangat baik. Kita juga punya apalagi ketua IPM-nya atau ketua OSIS di sekolah ini, ya. Ya, setahu Bapak banyak ekskul yang dan ini, ya, insya Allah ini pandemi COVID segera berlalu karena satu yang ingin Bapak kembangkan di sini yaitu mengenai ekskul literasi, ya. Ini kita akan berkecimpung semakin dalam di dunia literasi. Yang di IPM ini barangkali sudah melangkah jauh. Di sekolah mereka sendiri masih seperti siput atau bahkan belum start, belum mulai. Tapi IPM yang Bapak tahu sudah punya komunitas seni yang luar biasa, ya. Itu dipelopori atau dipromotori oleh ada Kak Fauji, ya. Itu yang Bapak sering lihat, ya, luar biasa, ya. Jadi itu kalian jangan jangan menunda, ya, untuk mengenali potensi diri. Nah, lanjut. Perihal berkarya ini, ya, ketika menghasilkan karya secara teoritis, ya, secara teorinya itu karya itu dihasilkan dalam dua wujud, dalam dua bentuk, yaitu bentuk fisik dan non fisik, ya. Bentuk fisik tentunya bentuk yang artinya punya raga, punya sesuatu yang bisa kita pegang, ya, sesuatu yang visualnya jelas, ya, kita bisa lihat, pegang, dielus-elus, ya, itu bentuk karya fisik. Nah, kalau karya non fisik seperti apa? Sudah Bapak singgung sebenarnya di awal. Itu karya-karya yang virtual, ya, karya-karya yang lebih digitalisasi, ya, yang ada di Android kita, ya, non fisik, ya, yang seperti tadi sudah ada yang sukses menciptakan aplikasi-aplikasi, ya, itu dia. Nah, dari karya setelah kalian menghasilkan karya fisik dan non fisik, ya, kalian Bapak ingatkan, ya, sekali lagi bahwa berkarya sejak muda artinya kalian ini sudah berani untuk bertarung dalam kehidupan yang keras, ya. Karena hingga Bapak jadikan contoh saja diri Bapak, ya, di usia Bapak saat ini menikah dan punya 2 anak, ya, supaya salah satu syarat dan prasyarat kamu bisa hidup bahagia, kamu harus mapan secara ekonomi, ya. Kalau barangkali kalian di rumah atau di rumah yang ini mengikuti ini barangkali langsung walau, ya. Ini hal yang fakta real ini yang harus Bapak sampaikan, ya. Di masa depan kalian atau kita menjalankan kehidupan tidak hanya cukup bermodalkan cinta, ya.
Tidak hanya cukup bermodalkan kesetiaan, ya. Jadi Bapak nyamper sedikit dulu ke psikologi kalian, ya. Tidak hanya cukup bermodalkan saling percaya, ya. Tidak. Semua modal-modal itu yang sudah kalian susun, bangun sedemikian rupa, akan nihilisme, akan jadi nol, zero, subuh, atau istilah-istilah lainnya, tanpa kalian punya ekonomi yang baik, ya. Apakah cinta bisa membeli beras? Ya. Apakah rasa percaya setia bisa membeli susu anak-anak? Ya. Tidak, ya, adik-adik, ya. KG ini, ya, Bapak berbahasa Manado sedikit, ya. Kalian sudah berpikir, Bapak tolong kok doa masih anak-anak, masih remaja, Bapak coba cerita urusan rumah tangga. Hei, kalian semua, ya. Ini kita tidak berbicara masalah orang dewasa. Kita berbicara hidup dan kehidupan, ya. Adik-adik, ya. Tujuan akhir kehidupan ini adalah bahagia, ya. Untuk ukuran duniawi, ya. Bapak bukan ustadz ahli agama, ya. Basically tidak ada di situ, ya. Tapi ya, apapun pengetahuan yang kita punya, ya, jangan pernah sekali-sekali kita abai, ya, atau bersinergi dengan agama, ya. Karena nantinya semua jadi blank, ya, istilahnya blank, ya. Itu dia. Kebahagiaan, oh Bapak lagi, jadi tiba-tiba bertanya, Bapak lagi, ujung-ujungnya ekonomi atau ujung-ujungnya duit, ya. Bapak ini sebenarnya orang ekonomi atau tidak, ya. Apapun disiplin ilmu yang kalian, ya, coba seriusi dalam kehidupan ini, semuanya akan bermuara di ekonomi, ya. Harus menghasilkan uang, ya. Kalau tidak menghasilkan uang, karyamu, ya, kalau Bapak merugi sih, merugi, ya. Karena itu dia, mengapa kamu harus menghasilkan berkarya dan menghasilkan nilai ekonomi, menghasilkan uang? Karena nantinya lewat semakin banyaknya ekonomi yang kamu dapat, kamu akan bisa beramal, ya. Kamu bisa berbagi dengan ekonomi kamu yang berlebih, ya. Kamu lebih bisa mengembangkan potensi dalam ruang lingkup yang lebih luas, ya. Bapak kasih contoh, ya. Bagaimana Rafika ini boleh berbicara terus atau mau break? Tidak ada, berbicara terus, ya. Nah, jadi Bapak kasih contoh, jika kamu menghasilkan karya dalam bentuk fisik, ya, dan kamu selama ini berkarya sendiri, ternyata kalau berkarya sendiri produksinya terbatas. Tentunya kamu berpikir kalau saya berkarya dan melibatkan lebih banyak orang, produksinya lebih besar, sehingga bisa dipasarkan secara lebih luas, bisa dikonsumsi oleh orang banyak, sehingga profit benefit yang kamu dapat atau keuntungan yang kamu dapat lebih luar biasa. Nah, itu yang maksud Bapak, artinya karyamu ini menjadi amal, jadi ladang amal. Kamu mengajak orang lain, jadi orang lain ini belajar kepada kamu bagaimana menghasilkan karya yang sama. Kamu ajarin orangnya, ya. Misalnya begini, misalnya kamu ternyata bakat di dunia seni rupa, ya. Kamu ternyata jago dalam hal membuat relief atau ya, jago membuat patung relief atau apalah, ya. Sekarang kan ini banyak lagi viral ini atau lagi booming orang-orang yang jago relief untuk dipakai dalam bangunan-bangunan, ya. Nah, kalau kamu kerja sendiri untuk proyek, misalnya kamu dapat proyek 1M dengan batas waktu 1 bulan, kamu kerja sendiri apa sanggup? Kalau bangunannya besar sekali, kamu mau disuruh relief dinding-dinding yang begitu banyak, otomatis kamu harus punya asisten atau orang-orang yang mau diajak bekerja sama dengan kamu. Nah, disitulah terjadi transfer ilmu atau transfer karya. Nah, hebat bukan? Ya.
Jadi kamu ada kebahagiaan lain lagi, ya. Jadi kebahagiaan kamu ini kamu menularkan kepada orang lain, ya. Orang lain ini jadi impact-impact yang kamu dapatkan itu banyak, ya. Salah satu kamu dapat rasa hormat, ya. Segan dari orang lain, ya. Rasa hormat ini bukan itu lahir dengan sendirinya, ya, dari ketulusan orang lain. Karena apa? Kamu mau berbagi karya, ya. Tidak pelit. Jadi Bapak ingatkan, ya, jangan sekali-kali punya talent, punya apa, terus begitu pelit untuk berbagi, ya. Jangan, ya. Karena kehidupan itu ada untuk diwariskan. Termasuk di dalamnya segala hal, segala karya, bahkan apapun itu diwariskan, ya. Tidak boleh salah satunya berhenti atau tamat di satu generasi, ya. Generasi berikutnya wajib untuk bisa seperti generasi sebelumnya atau bahkan bisa melebihi. Dan ini memang terbukti, ya. Kalau dulu, ya, ditemukan listrik, ya, Thomas Alva Edison baru menemukan bohlam, ya, baru bola lampu. Nah sekarang berkembang, sekarang kan mayoritas sudah pakai lampu LED istilah kalian, ya. Dan karena sudah kecanggihan, ya, saking canggihnya, ya, awal produksi harga mahal. Sekarang kalau kalian jalan-jalan di pasar 45 di pinggir-pinggir banyak diobral 5.000 rupiah, ya. Begitu. Jadi itu dia, ya. Itu harus diwariskan dan generasi kalian akan meningkatkan mutu dan kualitasnya. Jadi ekspektasinya tidak mentok, ya. Nah seperti kalau misalnya kalau Bapak kasih contoh di awal, Muhammadiyah Putra baru udah keliling Eropa, ya. Barangkali di antara kalian keliling dunia, ya. Muhammadiyah Putra baru 1 benua, kalian bisa 5 benua, ya. Jangan-jangan ini kalau Bapak kasih tes tanya 5 benua ini jangan-jangan tidak bisa dijawab, ini bahaya, ya. Tanya coba sebutkan 5 benua. Aduh, apakah Pak? Bahaya, ya. Makanya di materi pelajaran berkarya ini baru gambaran-gambaran umum, ya. Sudah berapa menit ini Rafika Bapak berbicara? Ya, ini baru gambaran umum. Nah kalau Bapak tarik lagi lebih spesifik atau dalam lingkup lebih kecil, ya, yaitu dalam dunia literasi yang akan dikembangkan di sekolah ini, ya, maka kalian ini harus banyak menguasai teorinya. Nah kalau di mapel mata pelajaran ada 2 mapel yang sinkron bisa berhubungan, yaitu bahasa dan sastra Indonesia dan seni budaya, ya. Jadi lewat 2 mapel ini nantinya kalian akan bertumbuh kembang dengan literasi, ya. Dok, Pak, saya malas sekali membaca. Dari kecil Pak, yang penting kita so tahu A B C D, ya. Kita so tahu huruf A tambah B tambah C, ya. BA tambah ba, ya, terus seterusnya, ya. Yang penting so tahu baca, Pak. Cukup sekian dan terima kasih. Aduh, gelap dunia, ya, napas mendung di luar, sesedikit hujan, ya, tasapu semua. Kalau tidak ada bekal literasi, kalau malas membaca, ya Allah, ya, padahal kan orang agama Iqra, ya, Iqra, junjungan kita baginda Rasulullah, ya, di Gua Hira itu Allah temui dan katakan Iqra, ya. Kenapa Iqra? Baca, disuruh baca, ya. Kalau tidak baca, bagaimana, ya, bisa menghasilkan karya? Pak, saya tahu dengan sendirinya. Alien kamu kalau tahu dengan sendirinya. Emang kamu dari Mars, ya? Dari Pluto? Tidak, kita manusia. Kita tinggal di bumi, ya.
di mana segala ilmu pengetahuan itu diwariskan lewat ya lisan dan tulisan. Itu nampak ada lisan. Kalau lisan kan cuma baca cerita dia dapat tahu. Bagaimana? Ya? Lisan ini di dunia sekarang kamu cerita ke teman sebelah kanan, sebelah teman kanan cerita ke C, kamu cerita cuma masalah A, dia cerita sudah sampai B, terus sampai Z, ya, ambil pengetahuan, bukan seperti itu, ya. Makanya harus ada rekapitulasi, rekaman tulisan, semuanya harus ditulis, supaya apa, ya? Keasliannya, kesahihannya itu hingga kiamat sah, ya. Artinya ilmunya tidak ke kanan, tidak ke kiri, ya, tidak ke atas, tidak ke bawah. Dia ada di jalurnya, ada di tracknya. Sehingga ketika kita membaca suatu pedoman, ya, hal-hal yang bisa menambah kualitas karya yang akan kita hasilkan itu benar, bukan cuma karena temanku itu bilang, ya. Dia bilang begini, kita bikin jadi. Nah, berarti begini terus. Ya, itu namanya stagnan. Kamu hanya akan di situ saja, tidak akan berkembang, ya. Nah, makanya SMA Muhammadiyah insya Allah kalau kita sudah sekolah tatap muka, ya. Literasi ini 100%, jangan 100%, 1000% akan dikembangkan, ya. Sepengetahuan Bapak, ya, Muhammadiyah, ya, merupakan salah satu pionir kemajuan pendidikan di Indonesia, ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Kalau kalian juga, tak baru dengar apa tuh nama, baru dengar, ya, kalian browsing, cari tahu, ya, siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Ketika beliau, ya, mendirikan Muhammadiyah, mengembangkan Muhammadiyah, beliau sudah konsisten bahwa ini bisa berkembang kalau pendidikannya bagus, ya. Sehingga kalau ini sebagai pengetahuan bagi kalian lihat, ya, mengapa kalau Menteri Pendidikan, ya, dari era Orde Lama sampai sekarang era Pak Jokowi itu selalu orang Muhammadiyah yang jadi menterinya. Ya. Karena memang sudah dari zaman sebelum zaman Indonesia merdeka, Muhammadiyah konsisten loh dengan bagaimana memajukan pendidikan Indonesia, ya, secara modern tanpa meninggalkan nilai-nilai agama kita. Nah, ini yang salut sekali dengan Muhammadiyah, dan itu dibawa di sekolah-sekolah Muhammadiyah, ya. Jadi keuntungan atau nilai lebih bagi kalian ketika belajar di sekolah Muhammadiyah, ya itu dia, ya, bahwa literasi benar-benar harus paripurna di sini. Artinya kalian harus hatam, ya, lulus dari sekolah ini, kalian banyak bekal ilmu yang kalian dapatkan lewat membaca, ya, lewat buku-buku apa saja yang kalian baca, ya. Buku-buku ilmiah, pendidikan, buku wajib di sekolah, ataupun buku-buku fiksi dan non-fiksi. Kalian boleh tanya kakak-kakak kalian, ya. Bapak baru tahun lalu serah terima mapel bahasa Indonesia ini. Sebelumnya 5 tahun mundur ke belakang itu Bapak ngajarnya matematika. Tapi begitu mendapat estafet atau diamanahkan untuk mengampu bahasa Indonesia, Bapak langsung segera mencanangkan untuk melek, ya, melek istilahnya, ya, melek membaca, ya. Jadi di dalam kelas itu sebelum memulai pelajaran bahasa Indonesia, nanti kalian tanya kakak-kakak kalian ini, kalian itu ada 15 menit untuk membaca, ya, 1 cerpen, 1 puisi, ya. Jadi tabungan bacaan kalian dari pertemuan mapel bahasa Indonesia ke pertemuan berikutnya jadi semakin banyak, ya. Itu dia, ya. Jadi sudah singgung mengenai membaca, ya. Dia punya saudara kandung menulis, ya. Sudah banyak sekali kalian membaca, ya.
Tapi kalau tidak menulis, sekali lagi kalian menganut paham nihilisme, ya. Nihil, tidak ada arti apa-apa, ya. Membaca dan membaca, setelah itu menulis, itulah yang dikatakan berkarya, ya. Berkarya. Nah, sekarang kan ini live di Facebook, ya. Sekarang Bapak tanya ke kalian, sudah menulis status hari ini di Facebook, ya? Barangkali ada yang menulis status Fortasi hari kedua, ya, luar biasa itu, ya. Bagi Bapak sudah luar biasa. Nah, berikutnya hari ini ditulis Fortasi hari kedua. Berikutnya, besoknya kamu menulis, ya, sudah pakai judul pengalaman mengikuti Fortasi, tapi masih tulis dalam satu paragraf. Selama 2 hari mengikuti Fortasi di SMA Muhammadiyah Manado secara daring online, saya mendapat kesan yang sangat luar biasa, ya. Kakak-kakak IPM semuanya ganteng dan cantik, ya. Pemateri-pematerinya kece, ya, pintar-pintar, ya. Ya, itu kalian menulis dalam satu paragraf, ya. Luar biasa lagi. Makin luar biasa di hari-hari berikutnya, ketambah lagi satu paragraf, sehingga sudah menjadi satu esai yang utuh, ya. Itulah yang dinamakan berkarya, ya. Pak cuma tulis status, Bapak bilang berkarya. Jangan salah, Bapak kasih tahu. Tapi ini kok ini agak ini, ya. Kalau Bapak yang akan Bapak kasih tahu ini agak apa ya? Kalau bahasa Manado bilang, barangkali kalian pikir, oh Bapak cuma kamu puji. Bukan, ya. Karena sudah terbiasa menulis, ya. Kemarin malam teman Bapak, seorang pebisnis, ya, dia entrepreneur, seorang bisnismen, meminta tolong ke Bapak untuk menuliskan caption yang cukup panjang. Dia mau tulis status, ya, perihal usahanya yang jatuh bangun, ya. Jadi Bapak sedikit interview dia, tanya-tanya, ya. Dan setelah dapat, ya, Bapak tuliskan, ya, dalam 5 atau 6 paragraf, ya. Nah, setelah Bapak selesai tuliskan, nah, ini karya tulis, menulis caption ini karya tulis ini. Teman Bapak itu, sang bisnismen ini, entrepreneur ini, bilang ke Bapak, bro, nomor rekening dah. Bapak kaget, buat apa bro? Kita mau transfer bro, Boy Lela ada tulis ini. Aduh bro, makasih, mas sudah jo, bata membayar untuk dua. Nah, ada banyak traktir kalau berjalan sama-sama, hang out. Nah itu dia, ya. Berarti ini Bapak tanya ke kalian, apakah itu menulis status yang sesuai pesanan orang, memenuhi ekspektasi orang, itu sudah bisa dikatakan karya? Ya iya, itu karya, ya. Karena nantinya kamu itu yang memesan itu mau bayar, ada nilai ekonomi, ya. Nah, lanjut, kita masih punya grafik, ya. Ya, kalian ya, masih punya 10, ya. Kalian boleh sambil makan minum di bawah handphone, boleh dibawa, ya. Tak usah terlalu tegang, ya. Duduk-duduk, ya, sesantai mungkin di rumah, ya. Apalagi ini, ya, karya-karyanya dibeli oleh banyak orang, ya, dipajang di gedung-gedung perkantoran di provinsi ini, ya. Ini Bapak banyak kasih contoh ke kalian, ya. Jadi jangan ada Pak baru yang baca jadi lebih menyenangi, otomatis kalian bakal dapat followers, ya. Banyak dinantikan. Kalau sudah menulis status yang bagus-bagus, dibaca banyak orang, tidak berstatus, so ada yang inbox, Kak,
Soalnya jabah status tuh. Ih, kok kaya badan kok? Tuh, kamu jawab, ih, kok kaya badan kok? Ya ada kok kak status kok mencerahkan. Suatu karya sederhana, just simple, begitu sederhana, tapi ternyata sudah sampai ke lubuk hati orang lain. Ada nilai-nilai edukasi, ada nilai-nilai religi di dalamnya. Ya, Bapak berbicara ini, ya sekala-kala Ustadz, ya. Jadi itu dia, ya. Nah sekarang sudah dirunut sejauh ini, ya. Sekarang kita anggaplah, ya, kalian semua ini sudah berkarya. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak, Pak Arthur, Pak, bagaimana supaya ini karya ini artinya orang pekarya ini bisa dari hari ke hari bisa lebih baik? Ya, ini dia kalian boleh catat. Yang pertama yaitu disiplin. Ya, adik-adik harus disiplin. Ya, disiplin apa sobat? Disiplin mengatur hidup. Ya, karena pelajar tahu batas jam kehidupan cuma sampai jam 10 malam. Ya, jam 10 malam itu kalau belum mau tasono ada di kamar. Ya, jangan masih keluyuran di jalan-jalan. Ya, jangan kaget cuma pindah ke corona. Ya, kita butuh ruang teduh, kita butuh ruang hening untuk introspeksi diri, untuk mengenali, untuk menengok, melongok jauh ke dalam diri. Ya, untuk berbicara dengan diri sendiri. Ya, apalagi kalau di antara kalian banyak masalah. Papa soalnya saya, mama soalnya saya, papa dan mama soalnya bagus saya. Ya, barangkali ada di antara kalian yang seperti itu. Ya, nah di saat itulah kita harus banyak namanya kalau bahasa gaulnya banyak apa ya Rafika ya, Bapak pernah ajar di kelas. Introspeksi terlalu umum. Ada satu kata kontemplasi. Ya itu dia, betul ya Fauji ya, berkontemplasi dengan diri. Ya, ini sudah lebih, kalau di agama sudah lebih sufi namanya. Kamu sudah sangat-sangat mengenal diri sendiri. Ya, itu dia. Jadi disiplin perihal pengaturan hidup. Ya, berikut konsisten. Kalau sudah punya karya harus berkarya secara teratur. Itu tadi, ya. Jangan kalau kamu berstatus di medsos banyak yang baca dan menyenangi, berarti kamu sudah harus ada reguler dong berstatus, ya. Begitu, itu namanya konsisten. Baru tidak pernah putus asa. Nah, ini Bapak kasih contoh medsos memang. Tiba-tiba berstatus, hari ini status terakhir, FB semua tutup. Ada yang masuk, siapa bro? Siapa sis? Yang pernah ada yang lain. Tuh? So status, foto so kasih masuk, foto gagaskan. So pasang caption bagus-bagus. Yang ada yang lain langsung down, putus asa. My goodness. Ya? Ya Allah. Saya pe anak Arumi bilang, ya Allah. Jadi ini sifat putus asa ini, aduh buruk. Jangan ya. Tetap mau ada orang lain, tidak ada orang lain, tetap berstatus. Ya. Berikut, berjuang hingga di batas akhir. Ini yang terakhir. Berjuang hingga di batas akhir. Bapak bermaksud sampai mati. Ya iyo. Seperti itu. Ya. Karena apa adik-adik? Kita belajar. Manusia ini statusnya pelajar hingga akhir hayat. Ya, karena ilmu pengetahuan itu unlimited, tidak terbatas. Ya, kita akan berhenti belajar ketika memang sudah ditarikan napas terakhir. Ya, itu dia. Oke, Bapak kira? Iya, Bapak kira sampai di situ saja dulu materinya, ya. Bapak sudah berbicara panjang lebar.
jujur Bapak berbicara ini tanpa persiapan materi yang real atau yang seperti Bapak kalau berbicara di forum-forum lainnya, karena panitia Bapak tidak tahu niche-nya di mana, miskomunikasinya di mana. Nanti sebelum Bapak sholat Jumat ini baru menerima pemberitahuan kalau harus memberikan materi. Jadi ini terpaksa Bapak A to Z atau A sampai Z ini berbicara yang simple, praktis, dan insya Allah mudah kalian cerna semuanya. Ya. Jadi di ujung pertemuan kita ini Bapak ingin memberikan tugas sesuai dengan instruksi dari kakak-kakak IPM ini, panitia. Jadi tugas kalian kita seputaran dunia literasi, membaca dan menulis. Ya. Jadi ingin Bapak tugaskan kepada kalian yaitu adalah bahwa kalian menulis apa saja. Bapak tanda kalian untuk menulis apa saja. Kali ini dalam satu paragraf, ya, satu paragraf. Ya. Oh maaf, Bapak ralat. Bukan menulis apa saja. Bapak ingin kalian menulis tentang kesan mengikuti fortasi selama 2 hari. Panitia tolong dicatat. Jadi di materi pelajaran berkarya ini para peserta diminta oleh Pak Arter sebagai pemateri untuk menulis kesan selama mengikuti fortasi selama 2 hari dalam satu paragraf, ya, dalam satu paragraf. Kalau dikasih judul lebih baik, tidak berjudul tidak apa, tapi dalam satu paragraf tulis di status FB kalian, baru kalian screenshot, ya, buat tangkapan layar statusnya dan kirimkan di WA group. Boleh kakak-kakak panitia, jadi tidak perlu terlalu rumit mencatat di buku apa diperiksa, tidak. Kita gunakan digital saja, ya, karena kita kan memang daring ini, ya. Oke? Ya, kalau sebenarnya kalau berhadapan-hadapan langsung Bapak minta, Bapak berharap banyak tangan-tangan terangkat, ya, jari-jari teracung untuk mengajukan pertanyaan. Sudah seharusnya sesi tanya jawab, tapi kita memang dibatasi oleh daring. Bapak kira cukup sekian untuk materi pelajar berkarya. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf andai kata ada tutur kata, kalimat atau materi yang Bapak sampaikan dirasa kurang atau bahkan terdengar lebay, ya, insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Jadi sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.